Untuk masyarakat yang selalu skeptis dan memandang program-program pemerintah, termasuk program MBG secara negatif, sebaiknya ikut mengawasi jalannya program ini agar berjalan lancar, aman, dan membawa manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau memang merasa ikut bertanggung jawab kepada masyarakat. Kawan Minmot, bila program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan, seperti yang diinginkan beberapa pihak, pemerintah khususnya Presiden Prabowo dipastikan akan dibanjiri protes dari para penerima MBG yang justru merasa sangat terbantu dan sangat berterima kasih atas adanya program ini. Salah satu contohnya adalah para siswa penerima MBG di beberapa sekolah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, seperti yang diberitakan detik.com pada tanggal 31 Oktober 2025. Program MBG di sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Jawa Tengah. Di SD Madegondo 1 Grogol Sukoharjo misalnya, para siswa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan mendoakan agar Presiden selalu sehat. Ucapan itu mereka tulis dalam secari kertas yang mereka selipkan ke wadah makanan setelah mereka selesai menyantap makanan tersebut. Kata-kata yang mereka tuliskan cukup unik. Ada yang menulis, "Semoga MBG sehat selalu, terima kasih Pak Prabowo." Ada juga yang menulis, "Makasih Pak, nasinya, teman-temanku suka." Yang lebih unik lagi adalah beberapa siswa yang memesan menu-menu yang mereka sukai, juga melalui tulisan pada sobekan kertas yang mereka selipkan di wadah makanan. Ada yang meminta disediakan chicken katsu, ayam geprek yang pedas, susu coklat atau nasi goreng plus ayam dan bihun. Permintaan-permintaan itu menunjukkan bahwa para siswa sangat menikmati hidangan MBG yang diberikan kepada mereka. Karena di antara selipan-selipan kertas itu, ada juga sobekan kertas bertuliskan, "Enak banget MBG-nya." Ucapan terima kasih disertai request menu tertentu juga dilakukan para siswa penerima MBG di Banyumas. Ada yang meminta dilengkapi buah anggur, semangka, dan nasinya yang banyak, disertai ucapan, "Semangat ya masaknya." Menurut detik.com dan TV One, tidak hanya di kedua kota di Jawa Tengah tersebut, para siswa menyampaikan request-nya melalui secari kertas, tetapi juga di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Melihat banyaknya masukan dari para siswa penerima manfaat MBG, Polda Jateng menyediakan kotak khusus guna menampung saran dan masukan. Kotak ini disiapkan agar permintaan para siswa bisa terbaca dengan jelas. Sebab jika diselipkan pada wadah bekas makanan, banyak permintaan tidak terlihat jelas lantaran sudah bercampur dengan kuah sisa makanan. SPPG di bawah naungan Polri yang dikelola oleh polda-polda di berbagai daerah, mendapat pujian dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana, karena standar kualitasnya yang bagus. Mulai dari bangunan hingga rapid test yang dilakukan sebelum makanan itu diedarkan untuk mencegah terjadinya keracunan tentu saja. Penyediaan rapid test ini sesuai dengan instruksi Presiden. Dadan pun menjadikan SPPG Polri sebagai rujukan SPPG lainnya dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sudah melakukan pengecekan langsung ke SPPG yang dikelola Polri agar sesuai dengan SOP yang ditetapkan Polri, termasuk memastikan adanya air panas yang digunakan untuk mencuci wadah makanan agar tetap higienis. Lalu beberapa macam tes terhadap makanan yang akan disajikan kepada para siswa, seperti tes untuk mendeteksi nitrit, sianida, dan berbagai bahan kimia lainnya. Serta menyiapkan ahli gizi yang bertugas menimbang kandungan gizi
pada setiap makanan yang akan didistribusikan kepada para siswa. Kapolri mengatakan semuanya berjalan baik sesuai SOP. SPPG Polri di daerah lainnya juga menerapkan standar yang seragam sehingga diterima dengan baik oleh para penerima manfaat di daerah-daerah setempat. Misalnya di wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang dikelola Polres Ngawi, seperti yang kami kutip dari gempurnews.com. Sekitar 1.003 pelajar dari 11 satuan pendidikan di desa Jatirejo dan Cangakan sangat antusias saat menerima makanan bergizi yang disalurkan Polres Ngawi. Makanan untuk para siswa dikemas rapi, berisi sayur, lauk, buah, dan susu. Para siswa penerima MBG di daerah ini mengaku senang dan berterima kasih atas adanya program ini. Apresiasi atas program MBG yang dikelola Polri juga datang dari kaum ibu di beberapa posyandu di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data yang dilansir oleh Polda Jawa Barat melalui situs polri.go.id, jumlah kaum ibu penerima manfaat di wilayah ini tercatat sebanyak 19 orang ibu hamil, 52 orang ibu menyusui, dan 124 balita yang tersebar di berbagai wilayah binaan posyandu yang menjadi sasaran program MBG. Salah seorang ketua posyandu penerima program MBG mengucapkan terima kasih kepada Polda Jabar atas adanya program ini. Program MBG yang mereka terima benar-benar telah membantu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita dalam upaya mencegah stunting sejak dini. Selain kaum ibu penerima manfaat, keberadaan program MBG juga dirasakan manfaatnya oleh para orang tua siswa dari kalangan masyarakat bawah. Salah satunya adalah Al-Fasuri, warga Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Laki-laki berusia 34 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual es itu mengaku sangat terbantu dengan program MBG yang dikelola oleh Polda Riau. Penjual es yang berpenghasilan pas-pasan ini berharap program MBG akan terus berlanjut setiap hari karena program ini membuat dirinya tidak perlu lagi memberikan uang jajan dan membawakan bekal makanan untuk dua anaknya yang masih bersekolah di sekolah dasar. Sehingga uang jajan dan uang yang digunakan untuk menyiapkan bekal makanan bisa dialihkan untuk keperluan lainnya. Polda Riau saat ini sudah mengoperasikan SPPG yang didistribusikan kepada 6 sekolah dengan total jumlah penerima manfaat sebanyak 3.129 siswa. Secara keseluruhan, Polri saat ini sudah memiliki 672 SPPG, yang terbanyak beroperasi di Jawa Tengah, sekitar 100 SPPG yang diproyeksikan mampu mengcover 400.000 penerima manfaat. Keberhasilan Polri dalam menyelenggarakan program MBG dengan standar tinggi inilah yang menyebabkan BGN menjadikan SPPG yang dikelola Polri sebagai bahan rujukan bagi SPPG lainnya di seluruh Indonesia. Manfaat program MBG juga dirasakan oleh para penerima manfaat di wilayah perbatasan selatan Indonesia. Salah satunya di SMA Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rote Endau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah menjadi penerima manfaat program MBG sejak Juni 2025. Seperti yang dirilis portal berita infopublik.id, Kepala SMAN 1 Lobalain, Albert Wilson Dano, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, yang telah memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah di daerah terluar melalui program MBG. Wilson mengatakan program MBG di daerahnya berjalan dengan baik, lancar, dan membawa manfaat sangat besar bagi para peserta didik. Kami sungguh berterima kasih atas perhatian Bapak Presiden, ujar Wilson.
Apa yang dulu dijanjikan kini benar-benar dirasakan. Anak-anak nampak lebih segar, ceria, dan fokus belajar, begitu kata Wilson. Program MBG ini menurut Wilson sangat berarti bagi daerah-daerah seperti Rote yang kondisi ekonominya berbeda dengan daerah-daerah lain. Sekarang mari kita simak ucapan terima kasih dari beberapa kaum ibu yang sangat terbantu dengan adanya program MBG yang diberikan kepada anak-anaknya yang masih bersekolah. Juga ibu hamil dan ibu menyusui di daerah Jawa Barat yang menjadi penerima manfaat MBG. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas program ini. Semoga kedepannya semakin maju, terus berjalan. Ya kan tadinya anak saya jarang sekolah, nggak punya ongkos. Sekarang dengan adanya program ini, jadi bisa menabung buat ongkos. Ada anak saya jadi bisa makan makanan bergizi. Tadinya tidak pernah makan sayur, makan buah, minum susu. Anaknya kelas berapa? Kelas 7. Iya. Dan saya juga sangat berterima kasih sekali sama sekolah ini. Sudah bisa membantu anak saya. Iya, ya sangat senang sekali katanya. Ibu saya bisa dapat makan yang enak-enak, Bu. Katanya gitu. Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas program ini. Bapak bisa membantu lebih lagi pada orang yang membutuhkan seperti saya, seperti anak-anak saya. Dan berikut ini cuplikan video saat beberapa anak SD mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo sambil menikmati sajian MBG yang mereka terima. Nah, begitulah kawan Minbot, informasi yang kami himpun dari beberapa media ini hanya sedikit contoh mengenai manfaat MBG yang dirasakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lainnya yang mungkin belum sempat diekspos media. Tetapi contoh-contoh ini agaknya sudah cukup membuktikan bahwa program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto diterima dengan baik oleh masyarakat. Bisa dibayangkan seperti apa jadinya jika program MBG ini dihentikan, karena jauh lebih banyak anggota masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya dan menginginkan program ini terus berlanjut, ketimbang mereka yang terus-menerus menilai MBG secara negatif dan meminta agar MBG dihentikan. Menghentikan program MBG hanya akan membuat banyak anggota masyarakat kecewa, terutama masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang sehari-harinya mengalami kesulitan ekonomi. Dukungan terhadap program MBG terus mengalir dari lembaga-lembaga yang terjun langsung membangun dan mengoperasikan SPPG. Di antaranya Polri, TNI, Muhammadiyah, dan NU. Untuk masyarakat yang selalu skeptis dan memandang program-program pemerintah, termasuk program MBG secara negatif, sebaiknya ikut mengawasi jalannya program ini agar berjalan lancar, aman, dan membawa manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau memang merasa ikut bertanggung jawab kepada masyarakat. Komentar-komentar negatif yang bernada menyerang program ini sama sekali tidak produktif dan tidak membawa manfaat bagi siapapun. Sampai di sini dulu kawan Minbot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru mensubscribe channel kami. Juga terima kasih untuk Anda yang rajin memberikan like, share, dan komentar. Salam Minbot.